Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala ta'ala aidan 'azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh dan juga kajian ahad subuh Masjid Jami' Al-Hikmah yang insyaallah di pagi yang mulia ini, semoga maksud dan niat kita datang ke tempat yang paling dimuliakan Allah di muka bumi ini, yaitu masjid, dalam rangka menunaikan ibadah kita salat subuh berjamaah dan talabul ilmi. Mudah-mudahan menjadi kafarat pelebur daripada dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi awal yang baik untuk kita semua. Tentu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dan thalabul ilmi kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesehatan ini kita gunakan untuk hal-hal yang positif, terutama untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak yang diberikan sehat tapi tidak ibadah. Banyak yang diberikan sehat tapi tidak menuntut ilmu. Banyak yang diberikan kesempatan tapi berat datang ke masjid. Banyak yang diberikan kesempatan tapi disia-siakan waktu dan kesempatannya dari thalabul ilmi. Kita termasuk orang-orang mudah-mudahan yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kesempatan, waktu yang diberikan Allah mampu kita orientasikan untuk taat ibadah kepada Allah dan juga semata-mata untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Sayyidul Mawjud, baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah bahwa di awal tahun miladiah ini atau Masehi ini kita awali dengan hal-hal yang positif. Apalagi semalam banyak juga dari beberapa masjid yang berkumpul semata-mata melakukan muhasabah, introspeksi diri, berkumpul untuk niat yang baik, bukan untuk israf berlebih-lebihan, apalagi untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kita awali tahun ini dengan senantiasa duduk di majelis ilmu, duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi hal baik, harapan kita untuk tahun-tahun yang akan datang. Semoga segala tahun yang akan kita lewati dengan usia kita, waktu dan kesempatan yang diberikan Allah, itu bisa mampu kita maksimalkan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jika memang ada kesalahan dan dosa-dosa kita, mudah-mudahan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa ibadah kita di tahun-tahun yang lalu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya konteks pembahasan tentang muhasabah tidak harus di awal tahun atau di akhir tahun. Setiap hari Al-Quran memerintahkan kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lidun. Bahkan tidak hanya tiap hari, tapi setiap waktu yang kita lewati itu pasti ada penyesalannya. Karena begitulah waktu yang diciptakan Allah, dia berlari, dia berjalan, tidak akan pernah diulang kembali dan tidak akan pernah terjadi kembali. Sampai ada pepatah Arab yang masyhur yang sering kita dengar, lantarji al ayyamul lati madad, bahwa hari-hari yang telah kita lalui baik untuk taat ibadah kepada Allah, bahkan untuk maksiat kepada Allah, tidak akan pernah bisa terulang kembali. Yang dilakukan untuk taat ibadah kepada Allah, bersyukurlah, karena tidak semua orang diberikan kemampuan untuk taat. Dia tahu ada majelis, dia tahu ada masjid, dia tahu ada pengajian, tapi berat datang. Yang maksiat kepada Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah, karena ar-raja awsa'u minal khauf. Harapan kepada Allah lebih luas daripada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala seringkali sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa rahmat kasih sayang Allah melampaui daripada kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kompetisi ini sehat. Yang taat jangan ujub dengan ketaatannya. Yang ahli ibadah jangan ujub dengan ibadahnya. Yang ahli maksiat jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama engkau tidak menyekutukan Allah sampai akhir hayat kita, maka rahmat dan maghfirah Allah melampaui daripada dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sejauh mana ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diterima kecuali satu. Ibadah itu presentasinya, orientasinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang ulama besar dari Tarim yang menyebutkan, Sayyid Abdullah bin Muhammad Al-Idrus dalam Idah Asrar Ulumil Muqarrabin itu pernah mengatakan bahwa penyakit orang yang ahli ibadah adalah penyakit hati yang sering terjadi. Jadi Bapak kalau mau tahu orang ujub, ria, takabur tuh bukan di tempat orang main gaple atau di tempat orang suka maksiat. Mohon maaf, orang suka maksiat itu, maksiat zahir itu cenderung ditutupi. Tapi orang ibadah potensi untuk ria lebih tinggi. Saya ahli sedekah, saya ahli zikir, saya ahli masjid. Maka kata ulama, kalau pengen lihat orang-orang yang banyak punya penyakit hati, itu biasanya orang yang sering duduk di tempat-tempat kebaikan, bukan duduk di tempat-tempat keburukan. Wal iyadzubillah min zalik. Artinya apa? Ini sehat, Pak. Orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang sering duduk di tempat kebaikan, jangan ujub dengan taatnya. Dan orang-orang yang ahli maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dua-duanya diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, al-abdu yujarrab bil bala. Seorang hamba itu diberikan ujian oleh Allah dengan bala. Tapi bala itu bukti rasa cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Idza ahabballahu abdan ibtala. Allah kalau cinta kepada hambanya diuji. Justru aneh kalau tahu-tahu naik kelas nggak pernah ikut ulangan, nggak pernah ikut ujian, nggak pernah ikut UTS, nggak pernah ikut UAS. Kalau sekolah sekarang PTS pas. Nggak pernah ikut penilaian akhir semester, kok tahu-tahu naik kelas.
Tapi kalau ngomong sama orang, saya kayaknya diuji sama Allah. Diuji sama Allah ibadahnya kagak. Diuji dengan ketidaktaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang membuat kita untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah min zalik. Maka disinilah pentingnya introspeksi, bahwa Al-Quran menganjurkan kepada kita coba flashback di hari-hari waktu yang telah kita lalui itu, apakah ada hal-hal positif? Kalau ada hal-hal positif, bersyukurlah kepada Allah. Jika tidak, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya Pak, setiap ibadah kita tidak ada yang tidak tujuannya karena syukur kepada Allah. Bukan yatakallam ma'a ibadatih, bukan. Saya kemarin habis sedekah loh 2 juta. Saya kemarin habis ini loh begini, bukan begitu. Kalau tahaddus binikmah boleh untuk menggugah orang yang mendengar untuk taat ibadah kepada Allah. Itu boleh. Itu termasuk asyukru bil lisan. Kata Imam Asy-Syarqawi dalam Syarah Hikam, itu maksudnya asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan. Dalilnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Karena kaedahnya tidak mungkin kenikmatan dari Allah datang dari kemaksiatan. Kalau ada orang nggak ibadah, nggak sholat, nggak ke masjid, nggak pernah taat ibadah kepada Allah, tapi punya kenikmatan duniawi, itu bukan nikmat. Itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat itu pasti shadiratun min taatillah, datang dari bentuk ketaatan ibadah kepada Allah. Saya begini karena saya taat. Saya begini karena saya sujud kepada Allah, supaya orang yang dengar ikut sujud kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tahaduskan. Bukan orientasinya adalah al-ira itu artinya memperlihatkan. Mura'in, orang-orang yang senantiasa mempertontonkan amalnya, mempertontonkan ibadahnya, bukan untuk Allah, tapi di hadapan manusia. Masih wallah. Inilah penyakit orang-orang yang sering ibadah tapi kurang memperhatikan niat. Jangan salah Pak, Bapak mandi itu bisa jadi mandi adat, bisa jadi mandi ibadah. Bedanya Pak Ustadz, yang ibadah pakai niat, yang adat nggak pakai niat. Sama pakai air juga mandinya. Apa fungsi niat? Tamyizul ibadah anil adat, itu fungsi niat itu. Makanya kata ulama, aksirun niat fi jami'il ahwal. Perbanyak niat dalam setiap kondisimu. Saya datang ke masjid doang, boleh nggak diniatin banyak? Boleh. 1, niat itikaf. 2, niat berjamaah. 3, niat silaturahim. 4, niat sedekah. Dan seterusnya dan seterusnya. Perbanyakin niat, karena kita nggak pernah tahu dari banyak niat itu mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Disitulah dahsyatnya niat, bisa membuat orang tahan lapar. Bapak nggak niat malam hari, dengan orang yang niat di malam hari niat puasa, itu jangankan jam 10 pagi Pak, jam 3 sore perutnya belum lapar karena niat. Coba kalau nggak niat, jangankan jam 3, syuruk aja udah bunyi perutnya itu. Nah, apalagi malamnya dari Isya juga kita nggak makan, apalagi orangnya doyan makan. Itu udah perutnya udah bunyi, Masya Allah. Itulah dahsyatnya niat. Maka disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis, ini hadis-hadis gharib. Gharibnya gharib mutlak, karena perawinya cuma 1 dari kalangan sahabat. Innamal a'malu bin niyat. Disitunya niat, bentuknya plural, jamak, bukan niat, tapi niat. Dan disebutnya al-a'mal, itu bentuk plural, bentuk jamak dari amal. Ini kan bukan ibadah formal Ustadz. Pakai niat apa enggak? Bagusnya diniatin. Jika kagak juga nggak apa-apa. Yang bagusnya diniatkan, tidak juga nggak masalah. Kalau sholat kagak pakai niat, tidak jadi. Nggak jadi. Karena itu ibadah yang ghairu ma'kulatil makna, murni wahyu. Itu disebut ibadah ghairu ma'kulah, bukan kreasi ijtihad para ulama, bukan. Memang begitu udah kaifiatnya. Maka tahtaj ila niyah, butuh kepada niat. Itu pentingnya niat sebagai power orang-orang yang beriman.
Maka kalau niatnya shadiqah, jujur, tidak inhiraf, melenceng dari Allah Subhanahu wa taala, jika dalam satu kondisi dia tidak mampu melaksanakan itu, bukan karena tidak mau melakukan, tapi karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk melakukan itu, padahal sudah diniatkan, itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut Nabi, niatul mu'min khairun min amalih. Tapi ada juga orang yang niatnya dusta. Besok saya pengen begini-begini, besok saya pengen begini-begini, besok saya pengen begini-begini. Tapi ketika sudah ingin dilakukan, malah dia mengabaikan itu. Nah, ini namanya niat kadzibah, niat yang dusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah min zalim. Jadi kita disuruh, diperintah oleh Allah untuk melihat sudah sejauh mana ibadah kita, sudah sejauh mana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Hidup ini ada ukuran, Pak. Waktu itu makhluknya Allah, diciptakan Allah. Yang jelas yang namanya waktu, kesempatan, ruang, semua ciptaan Allah. Apa saja selain Allah itu makhluk. Udah begitu kaidahnya. Termasuk waktu. Waktu itu diciptakan Allah bukan untuk dilewati begitu saja, tapi supaya manusia bisa melihat bagaimana waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini dimaksimalkan, dipotensikan untuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, atau sebaliknya. Kalau untuk ibadah kepada Allah yang ada banyak harapan di hadapan Allah, tapi jika waktu itu dilewati untuk maksiat, disitulah ada penyesalan. Supaya menuju Allah ini tidak bosan, tidak jenuh, maka diberikan kompetisi yang sehat, diciptakan waktu, diciptakan kesempatan, diciptakan ibadah tambahan. Jadi ibadah nggak hanya yang fardu aja, ada nawafil namanya, ibadah tambahan, ziyadah, supaya kita nggak jenuh menuju Allah. Orang-orang yang tidak mampu menunaikan zakat bisa sedekah, karena zakat itu mungkin teknis, waktu, kemudian barangnya itu diatur oleh agama. Tapi kalau sedekah itu lebih luas, Pak. Senyum juga sedekah. Masjid lagi bangun, senyum aja kalau nggak punya duit depan DKM. Insya Allah dibagel DKM itu, pakai kotak amal. Karena nggak jadi-jadi masjidnya kalau senyum doang sedekahnya. Itu. Atau yang lain-lain, atau kita mungkin membuang sesuatu yang bisa menyelakakan saudara kita di jalan, kita singkirkan, sedekah. Idkhalus surur, menyenangi hati orang lain, sedekah. Jadi lebih luas supaya tidak jenuh menuju Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ada kreasi manusia untuk senantiasa melewati kehidupan alam dunia ini semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang rahmati Allah. Nah, dalam terminologi agama disebut dengan muhasabah. Artinya punya perhitungan. Ya, punya perhitungan. Perintahnya wal tanzur nafsum ma qaddamas lighad wattaqullah. Pertama Allah bilang ittaqullah, takutlah kepada Allah. Yang kedua wal tanzur nafsum ma qaddamas lighad. Ini ada lam amr, fiil mudhari kemasukan lam amr, maknanya perintah. Lihat, renungi, fikirkan waktu yang telah berlalu, yang telah engkau lewati, engkau lalui, lighad. Kata ulama tafsir, God ini yang dimaksud God besok, itu besok dari hari ini sekarang, besok Senin. Kata ulama, tapi sebagian ulama bilang yang dimaksud God adalah liyaumil akhir. Punya persiapan enggak? Orang yang ingin menuju Allah, tahapnya satu dia harus lewati lagi, yaitu harus melewati alam barzakh. Barzakh itu pemisah antara dunia dengan akhirat. Nggak mungkin enggak, Pak. Pasti melewati itu. Pak Ustadz, dia matinya di laut, jasadnya nggak ditemukan, masuk alam barzakh nggak? Tetap nggak ada urusan mau ditemuin atau enggak. Tapi jasadnya udah hancur lebur, masuk alam barzakh nggak ada urusan. Semua yang mati tetap masuk alam barzakh, maupun nggak punya kuburan atau punya kuburan. Itu alam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk membatasi alam fisika dengan alam metafisika. Alam fisika, alam sains, alam dunia. Alam metafisika itu alam yang transenden sana.
Yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at itu metafisik. Meta itu artinya melampaui fisik. Udah nggak bisa lagi difisikan, nggak bisa lagi diindrawi. Nah, alam fisika inilah alam yang menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dunia ini dilaknat Allah, dunia ini dilaknat Allah, Pak. Jadi orang yang cinta dunia berarti pengen dilaknat. Wah, emang Ustaz kita nggak boleh nyari urusan dunia? Boleh, silakan, nggak dilarang Allah. Yang dilarang Allah cinta dan jadi abid dunia, bukan abidnya Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'un wa mal'unum ma fiha illa salis. Dunia ini dilaknat, yang tidak dilaknat Allah cuma 3 orang. 1, zakirullah, orang yang ingat Allah. Yang kedua, alim, orang yang senantiasa berilmu, mengajarkan ilmunya, beramal dengan ilmunya. Yang ketiga, muta'alim, penuntut ilmu. Gak peduli usianya berapa, saya haus ilmu. Sampai akhir hayat saya menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ada ulama mengatakan, kalau Anda ingin melihat orang itu baik atau tidak, lihatlah orang itu cinta ilmu atau tidak. Mohon maaf, Pak, ada orang yang demen ibadah, nggak suka nuntut ilmu. Berarti yang selama ini ibadah yang dia pakai itu, ibadah yang dia presentasikan itu al-ibadah al-ibadatu ma'ajahlih, ibadah bersamaan kebodohannya. Kira-kira yang model begini itu diterima atau ditolak Allah Subhanahu wa taala? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudah la tuqbal. Orang yang ibadahnya tanpa ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demen ibadah, demen sholat, tapi ketika dilihat gerakan sholatnya aneh. Setiap 1 rakaat maju ke depan. Itu media sosial ya. Setiap 1 rakaat maju ke depan. Habis tidak sami Allahu liman hamidah, joget-joget. Apa ini yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kata sallu kama raaitumuni usalli? Disitulah pentingnya. Jadi jangan salah, Pak. Ibadah sunnah dengan tolabul ilmi lebih utama menuntut ilmu daripada ibadah sunnah. Bapak ibadah sunnah 2 rakaat, qabliyah, ba'diyah, duha, kalah pahalanya dengan orang nuntut ilmu. Kalah pahalanya. Kenapa? Ibadah sunnah tetap sunnah, nuntut ilmu fardu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya seperti salat 5 waktu nuntut ilmu itu, Pak. Andai orang tahu begitu mahalnya ilmu di hadapan Allah, gak mungkin ada orang yang malas belajar itu. Ya. Maka masa mudanya dihabiskan untuk talabul ilmi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, saya belum mampu, bisanya udah waktu segini, masih ada apa enggak? Saya ingat seorang ulama besar dari Damaskus, itu baru terngiang untuk menuntut ilmu, Pak, di usia 40 lebih. Akhir hayatnya husnul khatimah, jadi ulama besar. Daripada orang pemuda masa mudanya dihabiskan untuk sia-sia, belajar nggak mau, nyari duit nggak kaya. Udah belajar nggak mau, nyari duit kagak kaya lagi. Ya kalau nggak nuntut ilmu cari duit, tapi cari duit yang kaya biar nanti bisa biayain anaknya nuntut ilmu, kan begitu. Ini udah muda belangsak, ibadah enggak. Apa yang kita cari di dalam dunia ini? Maka saya sering kali katakan, Pak, investasi terbesar kita menuju Allah bukan harta kita. Harta bisa habis, harta bisa diperebutkan anak ketika kita wafat. Satu yang kita wariskan di alam dunia ini, anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Anak kita nggak bisa masuk sekolah unggulan, nangis, sedih. Kenapa nggak sedih kalau anak nggak bisa baca Quran? Kenapa nggak sedih kalau anak nggak bisa ngaji? Kenapa nggak sedih kalau anak nggak masuk pesantren? Karena pesantren begitu, pendidikan terbelakang. Kata siapa? Presiden kita orang pesantren dulu. Presiden keempat siapa, Pak? Orang pesantren, Pak. Bahkan kuliah S1 di Al-Azhar nggak jadi kuliah cuma gara-gara beliau lihat kurikulumnya saya udah habisin semua di pesantren, nggak perlu saya kuliah lagi. Gus Dur udah mahir ilmu sastra, udah mahir ilmu lughah, udah mahir ilmu fikih, udah mahir ilmu usul fikih. Pas lihat kurikulum Al-Azhar, udah semua saya paham ini, ngulang-ngulang doang. Itu di pesantren, Pak. Kalau ada orang belajar agamanya di kuliah, salah.
Saya mau belajar agama di mana? Di kuliah. Salah. Di kuliah itu mematangkan ilmu agama, bukan mulai belajar ilmu agama, karena akan salah. Mohon maaf Pak, dosen-dosen UIN pun masih ada banyak yang nggak bisa baca Quran. Padahal ada Islamnya loh, nggak malu itu. Tapi dosen UIN membanggakan negeri, ditanya baca Quran nggak paham, tapi ngomongin Islam kemana-mana. Islam apanya yang diomongin? Kalau Qurannya saja nggak bisa dibaca. Kalau yang paling mendasarnya saja nggak bisa itu. Ini kadang-kadang kita ini terlalu ta'til, terlalu liberal, terlalu muta'addin, melampaui batas. Qurannya nggak bisa baca, makhrajnya salah, panjang pendeknya salah, ngomongin agama kemana-mana. Waliyazubillah min zalik. Disinilah pentingnya tarbiyatul aulad ba'dal wiladah fid din. Gitu. Mendidik anak sejak kecil untuk senang dengan ilmu agama, bukan senang dengan ilmu yang lain. Emang nggak penting Ustaz ilmu politik? Penting. Cuma berani kotor nggak? Berani berdusta nggak? Karena tidak mungkin politisi tidak berdusta. Nggak mungkin Pak. Pasti bohong. Pasti ada bohongnya. Cuma bohong itu ada siasat dalam arti baik, ada yang tidak. Gitu. Karena dalam kondisi perang itu juga masih dibolehkan bohong. Karena kalau jujur-jujur amat, habis terbunuh sama musuh. Jadi ada siasat. Makanya Imam Ibnu Taimiyah nulis buku judulnya Al-Hisbah. Ibnu Qayyim muridnya nulis buku As-Siyasatus Syar'iyyah. Namanya siasat. Itu biasanya ukurannya urusan duniawi. Itu tipu daya. Nah itu ada yang orientasinya baik, ada yang tidak memang. Itu ya. Disinilah pentingnya kita wariskan anak-anak kita untuk cinta ilmu, cinta dan seterusnya. Ya, apakah sampai sekarang anak kita, bapak nih tes, bapak tes ke rumah anak-anaknya yang udah pada gede itu, udah pada kuliah, bisa baca doa, bisa sholat nggak? Jangan cuma diajak suruh kuliah doang Pak. Banyak duit apa segala macam, nyenengin orang tua, senang di dunia, di akhirat dibawa tuh banda duit. Tanya Pak. Coba tes, jangan-jangan udah kuliah, udah bekumis, udah beuban, kagak bisa baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lupa tiap habis sholat sama orang tuanya itu. Nggak pernah habis sholat didoakan orang tua. Yang ada didoakan dirinya sendiri. Tamak. Ya Allah, saya biar panjang umur, biar begini-begini. Lupa orang tuanya. Saya begini karena orang tua, saya bisa hidup karena orang tua. Disitulah kenapa amal yang sampai kepada ke alam barzah itu salah satunya adalah awaladin salihin yad'ulah. Seorang anak, itu warisan terbesar kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Saya mengutip pendapat Imam sahabat Ibnu Abi Quhafah atau Abu Bakar Siddiq ya. Awwaluman aslama fil Islam. Ada orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan orang yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq. Minar rijal, dari golongan laki-laki. Minan nisa, ada yang mengatakan Khadijah dan seterusnya. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Wasiatnya kepada kita ini, ittaqillah bi ta'ati. Kita kan sedang bahas konteks muhasabah, perhitungan. Supaya hidup kita ini enggak sia-sia Pak, lewat begitu saja. Jadi ada perhitungan setiap harinya, ada perhitungan setiap detiknya. Tapi wasiatnya yang paling pertama adalah, kata Imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, ittaqillah bi ta'atih. Isi setiap waktumu itu untuk taat ibadah kepada Allah. Kalau bahasanya bi ta'atihi berarti taat secara fisik. Ini ada orang ngaku taat kepada Allah tapi nggak pernah sholat. Oh saya taat sama Allah tapi nggak pernah sholat. Kok nggak sholat? Masih zaman jahiliyah Ustadz. Jahiliyah, lu doang yang jahil, saya bilang aja begitu. Jahiliyah bagaimana? Kita cukup aja ingat Allah, itu ibadah sudah. Memang betul sholat itu artinya ad-du'a. Doa itu artinya ingat Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin setiap ibadah itu tidak punya nilai zikir. Semuanya punya nilai zikir. Yang disebut hilakuz zikri. Bapak pernah dengar hadis itu?
Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apakah ada taman surga di alam dunia ini? Nabi bilang, iya. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apa kata Nabi? Hilaquz zikr. Halaqah zikir. Zikir itu bukan berarti halaqah zikir yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah seterusnya. Itu memang iya zikir, tapi bukan selalu zikir itu seperti itu. Ini kita nuntut ilmu zikir namanya, Pak. Kita ibadah sholat zikir namanya. Kita sedekah zikir, silaturahim zikir, afsus syalam zikir, menebar kebaikan zikir. Semua ibadah kita intinya zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak. Tapi bukan berarti hanya zikir spiritual. Karena ada yang begitu, Pak, ada. Nggak tahu terlalu pinter atau apa, saya nggak tahu itu. Biarpun Anda alim betul dalam agama, Anda sholat tetap. Oh, saya mah udah sangat alim, nggak perlu sholat lagi, Ustaz. Ajaran siapa? Jangan-jangan babanya yang Nabi ini. Ajaran siapa? Rasulullah saja yang sudah maksum tetap sholat. Rasulullah yang sudah dapat stempel maksum dari maksiat, dijaga dari perbuatan dosa, tetap sholat, tetap puasa, tetap istighfar. Lah ini kita istighfar makin nunggu dulu berbuat dosa. Kok nggak istighfar? Kan saya kagak maksiat. Nah, ajaran siapa? Nabi aja nggak pernah maksiat, istighfar kok. Berarti istighfar itu apa, Ustaz? Istighfar itu ibadah mustaqillah. Jadikan wirid setiap hari kita, tidak pernah hembusan napas kita kecuali istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim. Tidak perlu berbuat dosa dulu. Itu dijadikan suluk salik kita meniti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menunggu begitu terus, Pak, saya yakin nggak mungkin lisan kita istighfar kepada Allah. Karena framingnya selalu begitu, ya, mindsetnya selalu begitu. Padahal Nabi dan Rasul di Al-Quran nggak ada yang berbuat dosa, tapi banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Yunus katanya Nabi Adam berbuat dosa. Itu bukan dosa, Pak. Dosa dengan khoto, zambun dengan khoto, itu bedakan. Dalam bahasa Arab, kata zanbun itu kan dosa, artinya zunub, bukan junub. Kalau junub mandi hadas, maka jim itu. Ini mah zunub, itu artinya dosa. Apa bedanya zunub dan khoto dalam bahasa Arab? Itu beda. Jangan salah paham. Nabi dan Rasul itu nggak bisa dinisbatkan kata dosa. Mereka dapat stempel kayak bapak masuk Taman Mini, masuk Ancol tuh di stempel tuh. Itu kan di stempel maksum, namanya ismatul anbiya wal mursalin. Gak mungkin mereka berbuat dosa. Tapi kalau khoto itu masih mungkin. Kalau khoto, ya, karena itu karakter manusia begitu. Selama Nabi dan Rasul itu manusia, kata khoto itu masih berlaku. Ada lagi pelupa. Apakah Nabi pelupa atau tidak? Nah, bedakan antara sahwun dengan nisyan. Bapak kalau sujud sahwi bacanya apa? Subhana man la yanamu wa la yashu. Nabi itu kalau yashu sahwun boleh, tapi kalau nisyan nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Nisyan itu nggak boleh dinisbatkan ke Nabi dan Rasul, tapi kalau sahwun boleh. Nabi lupa salat zuhur 2 rakaat salam, ditanya oleh sahabat, aqasarta am nasita ya Rasulullah? Anda mengqasar salat atau lupa? Apa jawaban Nabi? Nabi marah. Inilah ansa, saya nggak pernah lupa. Kata-kata nisyan tuh nggak pantas ada di saya. Tapi saya ini dibuat lupa oleh Allah, dibuat lupa. Nabi tuh nggak pernah lupa, tapi dibuat lupa, disetting oleh Allah supaya ada contoh untuk umat. Kita kan kadang-kadang banyak urusan, banyak utang. Itu sholat maghrib dipangkas jadi 1,5 rakaat. Yang bisa? Ya nggak bisa dong, 1,5 rakaat bagaimana? Saking lupanya sholat isya, jika ini rakaat keberapa nih? Keempat atau ketujuh? Padahal sholat isya sampai 4 doang. Saking banyaknya syawaibu dunia, urusan dunia yang masuk ke sini. Padahal dia udah baca iftitah tuh. Inni wajjahtu wajhiyah. Tapi masih ada aja di sini yang namanya manusia. Jangankan yang orang biasa, apa, kiai juga banyak begitu. Banyak begitu sama.
Apalagi orang yang semakin orang semakin berilmu, Pak, itu ujiannya semakin berat. Tapi jangan-jangan gara-gara begini ada orang yang begitu, ya udah kalau begitu saya nggak mau nuntut ilmu. Nah, ini geblek juga. Kagak nuntut ilmu lagi, mau jadi orang bodoh sampai akhir hayat apa? Paling tidak nuntut ilmunya itu jadi nilai plus di hadapan Allah. Jangan bisikan setan diikutin. Udah jangan nuntut ilmu, kayak bisa ngamalin aja semuanya. Itu setan, Pak, yang bisikin begitu, Pak. Karena setan tuh gak suka ilmu. Setan tuh benci kalau Bani Adam tuh punya ilmu. Kenapa? Karena dia bisa betulin ibadahnya yang salah. Coba kalau orang doyan ibadah gak ada ilmunya, dia anggap bener aja udah. Padahal salah itu. Syarat rukunnya salah, sunnah-sunnahnya salah. Dianggap bener aja, pede aja diterima. Nah, inilah kenapa setan tuh selalu menggunjing orang yang pengen nuntut ilmu. Pengen kemana? Pengen ke Masjid Al-Hikmah. Ngapain? Ada kajian. Udah ntar aja, ngopi aja dulu. Gak jadi akhirnya. Besok masih ada ahad, besok juga ahad ada kan? Ada sih. Ya juga kata lu, jadi setan berjamaah. Padahal ahad hari ini sama nggak sama besok, Pak? Beda. Ini ahad sekarang nih dengan ahad minggu depan beda. Beda apa? Coba lihat aja. Sama nggak nih hitung orangnya, muka-mukanya jamaah yang hadir, besok persis sama nggak? Pasti ada yang beda. Duduknya juga ada yang nggak sama, pasti ada yang tadinya di sono pindah ke sono, ada yang tadinya di sono pindah ke rumah. Berarti nggak ngaji dong. Nah, itu beda, akan beda, Pak. Nggak akan sama, waktu itu nggak akan sama. Makanya diberikanlah di situ oleh Allah, manfaatkan waktu sampai Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi. Masya Allah. Barulah manusia bilang, ya Allah, kalau saya diberikan hidup lagi, saya pengen sholat. Masalakakum fi saqar, kan begitu. Lam naku minal musallin, nggak pernah sholat. Masalahnya tong, ini kalau bahasa orang Betawi, nggak bisa diulang lagi waktu itu. Dunianya udah habis. Sekarang di akhirat itu bukan upaya tapi pembuktian, pertanggungjawaban. Kalau upaya itu cuma ada di dunia. Ya. Ittaqillah, takutlah kepada Allah dengan bentuk ibadah. Jadi kalau ada orang ngaku takut kepada Allah, takut nggak sama Allah? Takut si Ustadz. Sholat kagak, berani namanya, bukan takut. Kalau takut itu ya sholat. Tapi saya takut, Ustaz. Iya, kalau takut sholat. Takut kok nggak sholat? Kalau takut puasa. Puasa sih Ustaz saya. Bener puasa. Tapi puasanya buka duha. Buka waktu duha. Padahal ubannya udah banyak itu. Mau sampai kapan? Ya, Masya Allah. Anak masa kalah sama anak kecil. Kalau kalau dikasih yang merahan itu, Pak, dia bisa sampai maghrib itu buka puasa itu. Apalagi kasih merahannya 5, dia bukanya waktu isya itu. Saking demennya ya. Tapi kalau ada orang udah tua usianya, ibadah masih ngarepin ganjaran aja, pahala, sama aja kayak anak kecil itu. Pak Ustadz, emang nggak boleh ibadah ngarepin pahala? Bukan kagak boleh, boleh banget. Yang nggak boleh itu ngarepin pahala mertua, itu nggak boleh. Kalau Allah boleh, bukan nggak boleh. Cuma esensi ibadah itu sebetulnya, Pak, yaitu mukhlisina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Kalau ibadahnya masih iming-imingan kado, iming-imingan pahala, sama seperti anak SD kalau dikasih yang 5.000, yang cepean buka puasanya maghrib. Berarti sama, mau sampai kapan kayak bocah kecil? Udah ibadah mengabdi saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang masih mengharapkan pahala secara teoritis meragukan janji Allah. Mohon maaf, Pak, meragukan janji Allah. Allah sering tegaskan ke dalam Quran, orang yang ibadah masuk surga, orang yang puasa dikasih ganjaran, orang yang sedekah dikasih ganjaran. Banyak kan? Kenapa masih mengharap dan mempertanyakan itu? Ibadah saja. Pasti Allah itu kagak tuli, nggak maha buta. Pasti tahu mana yang tulus tidak tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atiillah bitaqwa. Takwa, taatilah Allah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal takhaf yadaka min dima'il muslimin.
Takutlah kepada Allah, takutlah kamu, merasa takutlah kamu dari tanganmu itu, kekuasaanmu itu, dari darah-darah orang-orang yang beriman. Ini kita kan konteksnya perspektif rukun agama, Pak. Ya, ini kalau saya jelasin panjang lebar bisa 1 semester ini. Ya, jadi silabus jadinya di kuliahan. Ya. Jadi begini, rukun agama itu kan 3 sesuai dengan hadis Jibril. Pertama Islam, iman, ihsan. Ini rukun agama namanya, arkanuddin. Nanti ini yang 3 ini punya rukun lagi. Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya, ihsan nggak ada rukunnya. Jangan ditambah-tambahin. Kalau nggak ada ya nggak ada, udah. Ya. Karena orang sekarang kan gampang buat bilang bid'ah, takutnya dibidah-bidahin. Malam tahun baru istighosah, siapa yang ngajarin? Lah daripada gue main gaple, yang bener aja disalahin, aneh. Bener nggak, Pak? Kan malam tahun baru miladiah ini Masehi kan? Malam tahun baru Masehi makai diagung-agungkan, makai ngadain istighosah santunan. Semalam saya ceramah santunan di Karawaci. Sekarang saya tanya balik, kalau gua ceramahnya di tempat orang pada nonton layar tancap, itu yang salah. Kalau ceramahnya di depan orang yang santunan, sedekah, menyantuni anak yatim, itu baik dong, positif. Daripada bengong aja depan rumah kesambet, kesurupan, pengen keluar gak punya duit, motor kagak gablek, yang ada malah ngelihat nikmat orang lain. Ya Allah, enak ya dia mah, enak ya dia mah begitu, gue mah kagak enak ya. Ini orang begini orang kufur nikmat nih, Pak. Enak-enak. Jadi nikmat tuh ukurannya orang, bukan dirinya. Kagak akan sama, nggak akan sama. Nih anak kita punya 3 anak, Pak. Si fulan, rezekinya nggak akan sama. Semua sudah disetting beda oleh Allah Subhanahu. Kalau tahu begitu, kenapa harus lihat nikmat orang? Enak dia. Kenapa nggak kembali ke kita? Saya alhamdulillah masih lebih dikasih Allah. Lihat ke bawah, masih ada yang kurang. Jadi kalau urusan dunia lihatnya ke bawah supaya bersyukur, kalau urusan akhirat lihatnya ke atas supaya makin meningkat ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, Islam ini kan ibadah. Maka ibadah asli, kata ulama, kata Islam itu, Pak, Islam itu artinya al-khudu' wal inqiyad bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tunduk patuh kepada Allah dalam bentuk ibadah yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatkah itu, puasakah itu, zakatkah itu, dan seterusnya. Nah, ini kita harus evaluasi nih. Salatnya sudah sejauh mana? Khusyuk atau tidak? Kalau setiap salat kita nilai khusyuknya tidak ada, berarti selama ini kita salat seperti ondel-ondel. Ya, ondel-ondel kan gede, Pak, tapi dalamnya kopong, orangnya cuma 1. Casing doang. Itu seperti, kalau salat kita tanpa khusyuk begitu. Seperti salat, seperti jasa tanpa ruh. Itu salat. Khusyuk itu yang bagaimana, Pak Ustadz? Yang takbirnya fasih? Bukan. Yang bacaannya fasih? Kagak juga. Yang rukunya benar-benar kayak itu? Enggak juga. Terus khusyuk itu yang bagaimana? Khusyuk itu setiap dia ibadah, dia merasa diawasi Allah. Itu namanya khusyuk. Ibadah seolah-olah diawasi Allah Subhanahu, dia yakin itu. Kalau sudah diawasi, nggak mungkin melengos lagi, nggak mungkin melenceng niatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak bapak sholat di ponten guru ngaji. Guru siapa? Guru ngaji yang paling bapak segenin itu suruh di depan bapak praktek sholat. Kira-kira sholatnya bagaimana itu? Salah dikit juga pasti gue takut domelin guru nih, takut domelin, begitu tuh. Kata Imam Ghazali, untuk latihan khusyuk begitu. Latihan, bukan khusyuk sebenarnya, itu mah latihan doang. Untuk bisa latihan khusyuk, panggil orang yang paling Anda segani di alam dunia ini, suruh jogrok di depan, Anda sholat di depannya. Coba kira-kira. Allah. Kita kan biasanya begitu, Pak. Kalau lagi orang banyak takbirnya beda. Allah Akbar, gitu. Tapi kalau sendiri di rumah, 1 menit setengah sholat selesai. Tapi kalau di hadapan orang banyak sholat ba'diyah 5 menit padahal 2 rakaat. Ayo, yang mana yang tulus karena Allah atau karena manusia? Ini ujian kita, Pak. Jadi orang yang ibadah juga dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Sudah sejauh mana ibadah kita dipresentasikan? Puasa juga sama, Pak. Ramadan tuh udah bertahun-tahun kita lewati. Alhamdulillah nih kita sudah masuk bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir masuk bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat sampai masuk bulan suci Ramadan. Kita nih puasa Ramadan, Pak, baru hari pertama udah bikin status begini. Alhamdulillah 29 hari lagi lebaran. Baru hari pertama udah ngomong begitu. Alhamdulillah 29 lagi lebaran. Baru hari pertama udah ngomongin baju lebaran. Bukan bagaimana evaluasi puasa kita itu. Kalau puasanya masih orientasinya karena dunia, nahan lapar haus, ya sama aja kayak anak kecil. Bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyazubillah min zalik. Jadi harus ada peningkatan kualitas dari segi keislaman kita. Paling tidak salat, puasa, zakat dan haji. Ini mohon maaf, orang Indonesia kan karakternya nih. Karena di Indonesia tuh yang udah haji pasti ditulis hak. Kalau di tempat lain nggak ada, Pak. Saya nggak tahu tuh haknya tuh hamba Allah apa hambar kali. Saya nggak tahu itu. Tapi paling tidak kalau nggak dipanggil haji nggak nengok. Pak ini kagak nengok dia. Pak Haji, oh iya, baru nengok. Saya nggak tahu itu di sini ada apa enggak. Kayaknya adanya di Cipondoh, bukan di Ciledug. Cipondoh. Di sini alhamdulillah banyak juga sama. Yang karakternya begitu. Nah, sebetulnya kan ibadah haji itu pas pulangnya itu, Pak, bukan pas pergi, bukan. Pas pulangnya itu ada efek enggak? Kalau pulang haji masih doyan ngomongin tetangga, masih iri sama nikmat orang, masih risih duduk di dekat orang-orang soleh, mulutnya kotor, selama ini ibadahnya ditolak Allah. Ada yang begitu apa kagak? Mudah-mudahan nggak ada lah, ya. Jangan nggak ada, Pak, nggak ada satu. Waliyazubillah min zalik. Sama seperti orang sholat merajin ke masjid, tapi mulutnya sama orang, masya Allah, tetangga nggak betah punya rumah di sampingnya. Tapi rajin sholat loh, Pak. Saksikanlah, selama ini ibadahnya pura-pura, tidak tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Loh kok begitu, Ustaz? Begini kaidahnya, Pak. Tidak mungkin kesolehan fisik itu lahir dari kemaksiatan batin. Itu nggak mungkin. Ibadah yang tulus karena Allah lahir dari hati yang soleh, bukan hati yang sakit tukang hasad, tukang iri, tukang suuzon, tukang dengki. Kalau ada orang ahli ibadah tapi suuzon, dengki, hasad, ibadahnya selama ini pura-pura di hadapan Allah. Itu kaidahnya. Pura-pura. Astagfirullahaladzim. Kayak kita yang begitu nih kayaknya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan kalau udah disamber dikit sama temen, tahu apa kagak? Udah nimbrung tuh. Harusnya kalau udah begitu, itu kan namanya kan muqaddimah gibah itu. Ya, muqaddimah. Ente tahu nggak Nojia? Pelit banget. Sampai begitu. Apalagi ibu-ibu, hati-hati ya Bu ya. Ibu-ibu belanja cuma 10.000 ngomong 2 jam. Jangan, Bu. Takut besok tukang sayurnya kagak jualan lagi. Jangan. Kalau bapak-bapak mah sebenarnya ngomongnya mah dikit, ngomongnya tidurnya yang banyak. Ini kalau saya nggak ajak ngomong di majelis ilmu nih bapak-bapak, bisa dia mimpi kemana-mana. Paham nggak, Pak? Begitu aja udah. Paham, Pak? Gitu aja. Paham, Pak? Gitu aja tuh. Kalau ibu-ibu nggak diajak ngomong, dia yang ngomong, arisan dah. Siapa yang keluar? Gitu. Macam-macam lah, ya, macam-macam. Makanya apalagi diseduin teh, kok gak bakal tidur nih. Apalagi diseduinnya jus, sakit perut semuanya. Wal iyazubillah bin zalik. Yang kedua, singkat dah, waktunya singkat. Yang kedua, tadi masalah salat, yang kedua iman kita, Pak. Salat mas salat, tapi urusan rezeki masih nanya sama Allah. Kayaknya salah rezeki, Allah salah ngasih ini. Kok rezeki saya begini mulu juga kata. Perasaan saya salat mulu dah. Ketuker apa ngapa sama sebelah? Makai ketuker sama sebelah aja kata. Bagaimana urusannya? Tapi kalau khotib pulang ke rumah, pas dilihat amplopnya tulisannya muazin bukan khotib, itu mah wajib curiga itu.
Karena kalau kagak bininya ngomel. Waduh, khotib kok cuman ceban. Itu mah kudu ditanya, jangan-jangan salah ngasih. Bukan ustadz kagak percaya takdir, bukan, percaya bininya yang enggak. Bisa dikemplang, kok segini, udah pulang lama banget bawa amplop segini doang lagi. Waduh, apalagi kagak bawa berkat, bisa dikata ke rumah bini muda itu. Lama-lama itu mah kudu ditanya. Tapi kalau kita sudah usaha sesuai dengan rencana kita, kasabnya sudah kita peroleh dengan kerja kita tiap hari, ternyata rezekinya begitu, ya udah asykurullah, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Begitu. Itu membuktikan totalitas kita, Pak. Ini kan kita enggak. Ya Allah, kok segini? Enggak apa-apa dah, alhamdulillah. Jadi ngeluh dulu baru syukur. Ya cukup apa kagak, segini lagi. Udah alhamdulillah lah. Alhamdulillahnya kayak mau-mau gitu. Udah alhamdulillah lah. Begitu lagi. Syukur-syukur aja sama Allah, gak usah makin ngedumel. Sholat-sholat iman kita lemah. Kita kan tiap hari begitu, Pak. Iman kepada Allah oke. Iman kepada malaikat oke. Iman kepada Rasul oke. Yang keenamnya kurang oke. Apa itu? Qada dan qadar Allah. Udah kondangan cakep-cakep, hujan. Dandan sampai 2 jam hujan. Maka kudu diginiin lagi, ya elah, pakai hujan lagi. Nah, hujan takdir Allah bukan? Kalau hujan buatan orang itu cuma sinetron Indosiar, Pak. Yang pakai digini-giniin tuh. Biar dikata romantis. Tapi kalau hujan beneran yang begini. Kenapa kita? Ya hujan lagi. Semua merasakan begitu, semua. Makanya jangan pernah letih bertobat kepada Allah Subhanahu. Dosa besar mungkin bisa kita hindari, mohon maaf. Dosa batin kita sering terjatuh. Saya kan gak syirik kepada Allah, saya gak menyembah berhala, saya tidak berzina, saya tidak maling, iya. Tapi Anda banyak meragukan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begini? Kenapa begini? Ada istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa pertanyaan kita yang pertama? Emang apa aja mati? Begitu. Emang apa? Ya emang takdirnya udah mati. Kok emang apa? Emang apa kok bisa? Kemarin perasaan baru ngopi, apa gelas-gelasnya masuk ke tenggorokan kali mati ya? Kagak tahu juga dah kayaknya bagaimana pengapa kali. Yang namanya manusia apa pasti mati. Pasti itu. Tapi pertanyaan kita yang paling umum kalau ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ngapa itu bocah baru kemarin kita ngobrol. Yang ditanya pertama begitu sama takziah nih, kita takziah. Sabar ya. Emang apa itu? Lah emang apa? Jawab aja, takdir Allah. Udah begitu. Selesai urusan. Yang penting ngasih duit takziah, udah begitu. Kagak ngasih nanya 2 jam. Malu-maluin aja. Ya Allah Rabbi waliyadzubillah min dzalik. Itu Pak yang kadang-kadang kita kurang ridho, kurang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanaah bil maujud, apa saja yang ada kita rela, kita ikhlas kepada Allah. Memang bagian terberat itu adalah as-sabru alal mafqud, sabar atas apa yang kita tinggalkan di alam dunia ini. Itu kan? Kita kehilangan materi sebetulnya biasa saja. Kita kehilangan anak biasa saja. Nabi pernah kehilangan istri, Nabi pernah kehilangan anak, semua Nabi sudah contohkan itu. Karena orang ingin mulia harus sabar dengan ujian. Persoalannya kita kagak mulia-mulia karena sering ngeluh sama ujian. Kagak mulia-mulia jadinya. Wal iyadzubillah min zalik. Inilah yang jadi PR kita semua dalam persoalan iman, terutama dalam persoalan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, lakukanlah setiap tindakan amal kita seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sedang berada di hadapan kita. Itu yang disebut anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ya, kita salat seolah-olah di hadapan Allah. Kita sedang puasa seolah-olah Allah melihat kita. Kita sedang apa saja seolah-olah Allah melihat kita. Jadi takwa kepada Allah fis sirri wal alan. Dalam keadaan sir, sepi, dan dalam keadaan terang menerang. Mau Anda ke dalam keadaan sepi atau jelas atau terang menerang, tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Ihsan itu artinya memperbagus amal. Jadi amal kalau pengen bagus, ihsannya harus dapat. Bukan cuma namanya doang ihsan. Nama saya Ihsan, tapi enggak ihsan dia.
Namanya doang muslim, tapi kagak taslim, tidak khudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini evaluasi supaya kualitas ibadah kita meningkat, iman kita juga semakin naik, dan juga kualitas spiritual kita ini semakin meningkat juga, karena 3 inilah Pak yang akan kita bawa menuju Allah. Keislaman kita, keimanan kita, terakhir keihsanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nanti yang menjadi takwa ideal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan. Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama pemaparan guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ibnu Hajar Al-Haytami MA mengenai muhasabah dalam perspektif rukun agama. Jadi bagaimana diingatkan kepada kita bahwa bermuhasabah tidak harus menunggu pergantian tahun, tetapi setiap saat, setiap hari kita harus bermuhasabah. Kemudian beribadah kita hendaknya kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian senantiasa kita berniat, memperbanyak niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, silakan, mungkin ada jamaah yang ingin bertanya, ada kesempatan diberikan pada kita. Mungkin ada yang masih kurang jelas tadi yang mau ditanyakan, silakan. Baik, kelihatannya sudah paham semua pagi. Baik, kita tutup kajian kita di pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi oleh guru kita dapat kita amalkan untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan akhirat. Dan mari kita tutup kajian kita di pagi hari ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita bisa terus istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon dengan hormat pada pagi untuk doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamda ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, bika nahya, bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi, wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna wa la fina wa la bainana syaqiyya wa la mahruma, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, warzuqna ilma wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Baik, terima kasih kepada jemaah sekalian dan juga kepada guru kita atas ilmu yang disampaikan. Semoga